Lucia Adinda Lebu Raya berpeluang besar ke Senayan. Sahabat suara Flores yang budiman. Nama Lucia Adinda Lebu Raya masih tetap hangat dalam ingatan dan hati nurani rakyat NTT, khususnya rakyat di Pulau Flores. Istri mendiang Gubernur NTT Frans Lebu Raya ini masih cukup populer. Selama 10 tahun ia mendampingi suaminya Frans Lebu Raya di Pemprov NTT, secara khusus ia memimpin tim penggerak PKK NTT dan Dekranasda NTT. Lucia Lebu Raya adalah sosok perempuan yang ramah dan mudah berkomunikasi dengan warga dalam setiap kunjungan ke desa-desa, terutama berkaitan erat dengan program pemberdayaan perempuan dan anak, kesehatan dan ekonomi. Selama era kekuasaan Gubernur Frans, Lucia yang juga Ketua Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI ini, sangat gencar dan masif turun ke daerah untuk melaksanakan program kesehatan kaum perempuan, anak-anak dan kaum remaja. Nama Lucia rasanya tidak mudah untuk dilupakan warga. Menyebut nama Lucia, masih begitu banyak warga antusias mengenal baik dengan berbagai cerita dan opini sukses dalam membangun NTT. Menjelang Pilkada Sika dan Pileg 2024, nama Lucia yang setahun terakhir menyepi, kini mulai muncul kembali dalam berbagai diskusi dan obrolan warga. Ada yang menyebut Lucia akan maju menjadi calon Bupati Sika, ada juga yang menyebut Lucia akan maju sebagai calon Wakil Bupati. Ada pula yang mengabarkan Lucia bakal maju menjadi Caleg 2024 dari PDIP. Langkah politik itu rupanya bukan hanya sekedar isu, tapi akan menjadi nyata. Meski namanya muncul juga di Partai Golkar dan Partai Demokrat sebagai bakal calon Bupati Sika, namun Lucia memastikan akan maju dari PDIP. Sikap konsisten ini kemudian ditunjukkan Lucia dengan menemui elit-elit politik DPP PDIP di Jakarta. Dari diskusi dan dialog yang terjadi, Lucia akhirnya memutuskan untuk maju menjadi bakal calon DPR RI yang akan bersaing ketat dengan kader-kader di internal PDIP, Golkar, Demokrat, Nasdem, PKB dan PAN. Sebut saja Andreas Hugo Parera, Melchias Mekeng, Beni Kabur Harman, Juli Sutrisno Laiskodat, Dipo Nusantara dan Ahmad Johan. Majunya Lucia sebagai kader perempuan dipastikan akan memberi warna tersendiri dalam Pileg 2024 mendatang. Sebagai politisi perempuan yang sudah puluhan tahun berkarya di PDIP NTT, tentunya tidaklah sulit untuk meraup suara dari pemilih perempuan yang sudah lama ia rawat. Lucia diprediksi bakal menyumbang suara yang signifikan di basis-basis utamanya, seperti Flores Timur dan Sika, dan juga beberapa kabupaten lainnya. Hadirnya Lucia sebagai politisi perempuan asal Flores akan menambah jumlah politisi perempuan selain Juli Laiskodat dari Partai Nasdem yang memilih menjadikan Manggarai sebagai basis utamanya. Rivalitas keduanya akan sangat dinamis karena keduanya berbeda basis dan berbeda partai. Meski segmen pemilihnya sama-sama perempuan, namun keduanya bakal mendapat dukungan besar karena jumlah pemilih mayoritas adalah perempuan. Apabila kondisi kesadaran politik perempuan Flores tinggi, bisa saja dalam Pileg 2024 mendatang, Dapil NTT 1 akan menyumbang 2 kursi perempuan, yaitu Lucia dan Juli Laiskodat. Namun bila partisipasi pemilih perempuan rendah maka salah satu di antara bisa saja tidak lolos. Kondisi ini tergantung dari kepiawaian keduanya dalam menarik pemilih perempuan ke dalam gerbong politik masing-masing. Meski proses politik penetapan Caleg DPR RI masih digodok oleh parpol, tekad politik majunya Lucia tentunya menjadi pemicu dan pemacu nyali perempuan untuk berani tampil di arena pertarungan politik. Kabar majunya Lucia harus disambut sukacita kaum perempuan yang selama ini peduli dengan politik gender. Lucia bukan politisi perempuan sembarangan yang mudah disepelekan dalam kancah Pileg 2024. Berbekal pengalaman politik di lapangan, modal sosial dan jaringan sedaratan Flores, Lucia yang kini sudah meraih gelar doktor tidak bisa disepelekan atau dilihat sebelah mata. Lucia bukanlah politisi amatiran, niatnya maju tentunya telah dipertimbangkan matang. Meski telah memimpin NTT bersama suaminya, dan telah berbuat banyak untuk rakyat, di usia emasnya ia ingin terus mengabdikan diri, memberi tenaga dan waktunya untuk membangun daerahnya, secara khusus di bidang pemberdayaan perempuan dan anak, kesehatan, ekonomi dan pendidikan. Ia melihat masih banyak perempuan yang harus dibantu, anak-anak desa yang harus disentuh pendidikannya dan ekonomi rakyat kecil yang masih terus didorong menuju kemandirian. Sosok Lucia yang energi, semangat, komunikatif dan sederhana dengan sentuhan hatinya yang tulus bakal menjadi magnet besar yang menjadi pemikat hati pemilih.
Jadi kehadiran Lucia harus dilihat sebagai ruang ekspresi politisi perempuan Flores yang selama beberapa dekade tidak terlihat dalam jagat politik Flores. Yang pasti dengan tampilnya Lucia di panggung politik Banteng Moncong Putih tidak sekedar hanya mengembalikan kejayaan PDIP NTT, tetapi lebih dari itu mengangkat harkat dan martabat perempuan Flores yang selama ini didominasi politisi pria. Selamat berjuang. Demikian sahabat kami kabarkan untuk Anda. Ikuti terus informasi terbaru hanya di channel YouTube Suara Flores, channel kebanggaan Anda. Salam hormat dan sampai jumpa.